Jadi kalau misalnya si tali pusatnya itu dia basah, itu ternyata bisa mengundang bakteri, virus, kuman masuk sehingga menimbulkan infeksi pada bayi yang efeknya kita sama-sama nggak ada yang mau lah kalau misalnya bayi kita sakit gitu. Sweetsal mempersembahkan wangi lembut khas Sweetsal dengan bahan alami dan formula yang lembut untuk bayi. Wanginya makin mempererat Anda dengan si kecil. Jadikan momen mandi bayi momen bahagia bersama. Di situasi seperti ini, yakin si kecil tetap terlindungi setelah beraktivitas. Baru Sweetsal Hair and Body Antibakterial. Formulanya lembut melindungi hingga 99,9% dari kuman. Sweetsal, terpercaya lindungi si kecil. Berikan perawatan lengkap untuk rambut si kecil dengan 2 langkah rambut sehat Sweetsal. Awali dengan Sweetsal shampoo aloe vera dan kemiri dan lengkapi dengan Sweetsal hair lotion sweet almond dan vitamin E baru agar rambutnya semakin tebal, sehat dan mudah diatur. Sweetsal mempersembahkan wangi lembut khas Sweetsal dengan bahan alami dan formula yang lembut untuk bayi. Wanginya makin mempererat Anda dengan si kecil. Jadikan momen mandi bayi momen bahagia bersama. Di situasi seperti ini, yakin si kecil tetap terlindungi setelah beraktivitas. Baru Sweetsal Hair and Body Antibakterial. Formulanya lembut melindungi hingga 99,9% dari kuman. Sweetsal, terpercaya lindungi si kecil. Berikan perawatan lengkap untuk rambut si kecil dengan 2 langkah rambut sehat Sweetsal. Awali dengan Sweetsal shampoo aloe vera dan kemiri dan lengkapi dengan Sweetsal hair lotion sweet almond dan vitamin E baru agar rambutnya semakin tebal, sehat dan mudah diatur. Sweetsal mempersembahkan wangi lembut khas Sweetsal dengan bahan alami dan formula yang lembut untuk bayi. Wanginya makin mempererat Anda dengan si kecil. Jadikan momen mandi bayi momen bahagia bersama. Di situasi seperti ini, yakin si kecil tetap terlindungi setelah beraktivitas. Baru Sweetsal Hair and Body Antibakterial. Formulanya lembut melindungi hingga 99,9% dari kuman. Sweetsal, terpercaya lindungi si kecil. Berikan perawatan lengkap untuk rambut si kecil dengan 2 langkah rambut sehat Sweetsal. Awali dengan Sweetsal shampoo aloe vera dan kemiri dan lengkapi dengan Sweetsal hair lotion sweet almond dan vitamin E baru agar rambutnya semakin tebal, sehat dan mudah diatur. Sweetsal mempersembahkan wangi lembut khas Sweetsal dengan bahan alami dan formula yang lembut untuk bayi. Wanginya makin mempererat Anda dengan si kecil. Jadikan momen mandi bayi momen bahagia bersama. Di situasi seperti ini, yakin si kecil tetap terlindungi setelah beraktivitas. Baru Sweetsal Hair and Body Antibakterial. Formulanya lembut melindungi hingga 99,9% dari kuman. Sweetsal, terpercaya lindungi si kecil. Berikan perawatan lengkap untuk rambut si kecil dengan 2 langkah rambut sehat Sweetsal. Awali dengan Sweetsal shampoo aloe vera dan kemiri dan lengkapi dengan Sweetsal hair lotion sweet almond dan vitamin E baru agar rambutnya semakin tebal, sehat dan mudah diatur. Masa 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK adalah periode emas di mana si kecil sedang berkembang sangat pesat, baik dari segi fisik, mental maupun emosional.
Periode ini dimulai sejak si kecil terbentuk sebagai janin di dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Apapun yang si kecil alami, lakukan dan juga konsumsi sangatlah berpengaruh untuk masa depannya. Maka tak jarang pula periode ini disebut sebagai window of opportunities karena merupakan peluang untuk menetapkan fondasi kesehatan si kecil untuk jangka panjangnya. Mengutip dari Dr. Miza Afrizal B. Med. SC. SPA. MKes, perkembangan anak tergantung 3 major faktor, yaitu asuh, asah, dan asih. Asuh dimulai sejak dari masa kandungan, lalu asih yang dalam hal ini adalah kebutuhan kasih sayang anak, terakhir adalah asah tentang stimulasi untuk perkembangan anak. Nah, dalam memenuhi 3 aspek ini, jangan lupa juga untuk selalu melakukannya dengan cinta dan bonding, yang tentunya sangat penting bagi tumbuh kembang fisik maupun mental si kecil. Bonding yang baik dengan anak sudah harus dilakukan sejak masa kehamilan atau di awal 1000 HPK, karena ini dapat memberikan manfaat jangka panjang seperti hubungan yang sehat antara orang tua dan anak tumbuh bahagia, dan sederet banyak sekali manfaat baik lainnya. Halo, selamat siang Ayah dan Bunda, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang di acara hari ini di event webinar festival 1001 Sweet Talk persembahan Sweetsal 1000 HPK bersama Mother and Beyond. Kita boleh berikan tepuk tangan virtual ya untuk kita semuanya. Senang sekali saya hari ini bisa menemani Ayah dan juga Bunda semuanya. Karena untuk acara hari ini tidak hanya Sweetsal 1000 HPK bersama Mother and Beyond saja, ada klinik kecil dan juga obrolan parenting. Dan pastinya terima kasih sebesar-besarnya untuk PKK DKI Jakarta dan juga Jawa Barat, serta Kemenkominfo dan juga Cyber Kreasi yang telah mendukung campaign Sweetsal 1000 HPK selama ini. Kali ini kita sedang berada di kelas pertama Ayah Bunda, yaitu kelas ASIS 1000 HPK, dan kita akan membahas tentang bebas panik jadi ibu baru, A to Z merawat bayi. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita bakal ngobrol-ngobrol nih gimana cara tepat merawat bayi supaya para ibu baru juga tetap tenang dan bebas panik. Dan sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, kita akan ngobrol-ngobrol dan juga mendapatkan insight yang banyak sekali pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, ada saya Nia Elvira yang akan menemani Ayah dan juga Bunda selama acara berlangsung dari hari ini sampai sore nanti. Dan pastinya saya juga ingin mengingatkan Ayah dan juga Bunda untuk melakukan registrasi ya. Kalau yang sudah melakukan registrasi, terima kasih banyak. Kalau belum, monggo silahkan registrasi sekarang juga. Langsung saja klik link yang ada di kolom chat ya. Silahkan langsung dibuka kolom chatnya, klik linknya agar dapat segera melakukan registrasi. Karena dengan melakukan registrasi, Ayah dan juga Bunda akan selalu mendapatkan update info mengenai event-event Sweetsal 1000 HPK yang akan datang, dan juga pastinya berkesempatan buat dapetin hampers yang sangat menarik. Nah, ini adalah persembahan dari Sweetsal dan juga hadiah menarik yang akan diundi nanti di akhir acara. Makanya stay tune, jangan kemana-mana sampai kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3 selesai ya. Oke, weekend seperti ini kan pastinya kita mungkin ada yang santai-santai di rumah, yang lagi menikmati waktu bersama keluarga juga, dan pastinya nggak ada salahnya dong untuk mendapatkan banyak sekali informasi dan juga update seputar tentang asuh, asih, dan juga asah kepada anak-anak kita. Dan pastinya sebelum kita memulai webinar sesi ini, saya juga mau mengingatkan beberapa kelas yang ada di event webinar Festival 1001 Sweet Talk persembahan Sweetsal 1000 HPK juga bersama Mother and Beyond, dan juga ada klinik kecil dan juga obrolan parenting, dan pastinya didukung oleh PKK DKI Jakarta dan juga Jawa Barat serta Kemenkominfo dan Cyber Kreasi. Nanti di jam 1 siang, di jam 13 nanti waktu Indonesia Barat akan ada kelas ASAH 1000 HPK MPASI sambil main. Emang boleh? Nah, ini juga seru ya. Bersama Dr. Andreas SPA, dokter spesialis anak, dan juga di jam 3 sore atau jam 15 waktu Indonesia Barat akan ada kelas Asuh 1000 HPK A to Z sukses menyusui untuk ibu baru bersama Dr. Lucky Yoga Satria SPA. Wow, luar biasa sekali ya. Lengkap dari ASIH, ASUH, ASA akan kita bahas semua di sini tentunya ya. Dan pastinya untuk kelas pertama, kita akan membahas tentang momen-momen ibu baru. Momen ibu baru itu adalah momen yang sangat menyenangkan dan juga seru ya, kayak roller coaster ya. Ada momen-momen bahagianya, ada momen-momen paniknya juga. Tenang,
Kita semua merasakannya, saya juga sempat merasakannya juga ayah ibu. Dan mungkin di sini juga ada yang lagi merasakannya sebagai ibu baru. Karena ternyata wajar sekali loh, mudah panik ini dialami oleh ibu baru. Apalagi banyak banget nih hal-hal yang belum pernah dialami dan akhirnya terjadi sebagai ibu baru. Dan pastinya sebelum memiliki anak kan mungkin berbeda ya setelah memiliki anak ya. Mulai dari apa coba? Yang paling gampang deh yang masih keingetan juga sama saya adalah ritme tidur. Tiba-tiba berubah. Fase tidur yang mungkin tadinya teratur 8 jam sekali, tiba-tiba jadi begadang, 2 jam sekali bangun. Nah itu memang harus butuh semangat tinggi ya. Dan juga menyusu. Fase menyusui newborn juga luar biasa. Memandikan si kecil, sampai menghadapi si kecil ketika lagi tidak enak badan saat pertama kalinya. Ini juga pasti momen-momen yang sangat mendebarkan, membuat kita panik juga. Padahal ternyata mode panik ini bisa membuat insting alami seorang ibu menjadi terhambat. Jadi mudah-mudahan di momen kali ini ibu juga perlu bisa mengontrol rasa panik tersebut supaya bisa membuat keputusan dengan lebih baik lagi. Dan tentunya di kelas pertama, yaitu di kelas ASIH 1000 HPK, kita juga akan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa. Ada Dr. Miza Afrizal, BMed SC SPA MKes, dokter spesialis anak, dan juga Samantha Elsner, MPSI, psikolog anak dan keluarga yang sudah ada di sebelah saya nih. Ada Samantha Elsner, kita boleh berikan tepuk tangan virtual juga ayah ibu. Apa kabar? Halo Mbak Nia. Boleh silakan disapa ayah ibu yang sudah hadir. Halo, selamat pagi ayah bunda semuanya. Senang sekali ya bisa bertemu lagi sama Mbak Nia dan pastinya juga ayah bunda semua karena kita membahas tentang bebas panik jadi ibu baru Ya. yang kayaknya begitu tahu judulnya kayaknya jadi ikutan, oh iya dulu flashback waktu melahirkan anak gimana ya? Ya. Sempat juga ada panik-paniknya juga jadi ibu baru gitu. Itu dia, ntar kita bakal flashback juga ya, kita bakal nanya nih sama Samantha Elsner juga seperti apa sih pengalamannya ketika jadi ibu baru. Dan pastinya kita akan membahas tentang serba-serbi perawatan bayi supaya itu dia nih, ibu baru seperti ayah bunda yang ada di sini juga nggak mudah panik saat mengasuh si kecil. Kami juga ingin mengundang secara virtual untuk bisa menyapa ayah bunda sekalian ya. Ada Dr. Miza Afrizal, BMed SC SPA MKes, dokter spesialis anak. Kami persilakan, silakan Dr. Miza. Nah, sudah hadir bersama kita semua. Halo dokter, apa kabar? Berikan tepuk tangan virtual juga. Hai dok, terima kasih banyak ya. Saya mewakili ayah bunda yang hadir di sini sudah memberikan kesempatan untuk kita bisa mendapatkan insight dari dokter di sela-sela kesibukan yang luar biasa ya dok ya. Lagi praktek tetap menyempatkan hadir juga. Terima kasih banyak dokter. Silakan boleh disapa sejenak untuk ayah bundanya dok. Halo semuanya, ayah bunda, semuanya yang nonton. Kita hari ini ngobrol-ngobrol, diskusi sedikit. Oke, terima kasih banyak dokter. Dan tentunya untuk ayah dan juga bunda sekalian, pastinya saya yakin nih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang udah benar-benar pengen dikeluarin nih sama ayah bunda semuanya. Silahkan boleh langsung ya, yang punya pertanyaan kepada Mbak Samantha dan juga dokter Miza, boleh selama pembahasan di kelas ASIH 1000 HPK ini dipersilakan untuk dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaannya. Gampang banget, silakan di kolom chat aja. Formatnya juga mudah sekali, jangan sampai salah ya. Nama, asal daerah, pertanyaan. Saya kasih contoh, misalkan Nia _Jakarta _ pertanyaan. Sekali lagi, Nia _Jakarta _ pertanyaan. Mudah ya, dan langsung kasih pertanyaannya. Semoga nanti pertanyaannya bisa terjawab oleh Dr. Miza dan juga Mbak Samantha Elsner. Tapi tentunya kalau misalkan lagi baru mulai kan kita masih fresh nih, masih banyak sekali momen-momen yang bisa kita abadikan bersama. Jadi kita juga mengajak untuk ayah dan juga bunda sekalian untuk bisa membuka kameranya nih, silahkan boleh langsung nih buka kameranya. Tapi dengan tanpa mengurangi rasa hormat, tolong untuk mikrofonnya di mute saja atau dimatikan. Kita akan foto bersama ya, bersama Dr. Miza dan juga bersama Mbak Samantha Elsner. Kami persilahkan untuk silakan dibuka kameranya. Saya kasih mungkin sekitar 10 detik waktunya ya. Silahkan mungkin untuk ayah dan juga bunda, silahkan coba tampilkan semua wajah-wajah indah dan juga gantengnya nih pada kesempatan kali ini. Halo semuanya, hai, apa kabar? Senang sekali ada yang lagi di jalan, ada ayah juga luar biasa di sini. Ada juga si kecil yang hadir di sini. Terima kasih banyak sudah hadir ya semuanya ya. Oke, kita mungkin akan melakukan 3 kali foto. Baik, kita mulai dari foto yang pertama ya. Oke, foto yang pertama kita mulai 1,
2, 3. Oke, sekali lagi. Foto yang kedua mungkin untuk grup selanjutnya. Baik, kita tunggu sejenak ya. Nggak apa-apa ya Sam ya, dokter bisa kita menunggu sejenak, mungkin baru membuka kameranya juga. Baik, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Ya, dan satu kali lagi terakhir, mungkin lebih seru boleh nih ayah dan juga bunda sekalian, biar makin semangat nih weekendnya kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ayah dan juga bunda. Dan kalau misalkan memang ayah dan juga bunda masih nyaman untuk menyalakan kameranya, monggo sekali silahkan. Pokoknya senyamannya ayah bunda aja. Dan tapi saya cuma minta tolong aja untuk mikrofonnya boleh di mute ya. Dan pastinya kita akan langsung lanjut nih. Ngobrol-ngobrol, diskusi dengan tema hari ini yang seru sekali di kelas Asih 1000 HPK. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah saya kumpulkan nih ya, bersama Dr. Miza Afrizal, BMed SC, SPA, MTes. Baik, saya ucapkan selamat siang lagi dokter ya. Dokter, apa kabar nih dokter? Ini dokter kayaknya udah setiap hari hatam ya dengerin curhatan-curhatan ibu-ibu panik ya kayaknya ya. Kalau ngomongin ibu-ibu panik, saya juga pernah ngerasain nih soalnya ya dok ya, ketika 6 tahun yang lalu mungkin baru melahirkan, tiba-tiba ada bayi kecil yang harus kita rawat, kita urus. Wah, luar biasa sekali nih ya. Dan pastinya ini berpengaruh apalagi di 1 bulan pertama nih. Wah, sama itu juga sempat ngerasain nggak? Ngerasain anaknya nggak mau minum susu. Jadi pas udah pulang dari rumah sakit, di rumah nggak mau minum susu, padahal kita bedong kan. Datang lagi ke rumah sakit tuh baru 3 hari tuh. Aduh, terus ya kan? Kata dokternya diketawain. Aduh ibu emang ibu baru banget deh katanya gitu. Iya. Makanya kita bakal langsung nanya nih sama dokter Miza untuk bisa memberikan ketenangan juga sama ibu-ibu baru mungkin yang ada di sini juga. Sebenarnya hal-hal apa aja sih dok yang biasanya terjadi nih sama bayi di 1 bulan pertama kelahiran nih dok, apalagi buat ibu-ibu yang ini panik mode on kayak kita berdua nih dok, silahkan. Oke, thank you ya. Jadi pertama-tama sih sebenarnya yang namanya panik waktu pas bayi baru lahir ya sesuatu yang sangat manusiawi dan wajar ya, namanya apalagi kalau misalnya ibu baru ya, anak pertama gitu, pasti kan kayak kita juga nggak tahu nih anak harus diapain nih, anak kenapa nangis nih, kenapa gitu ya. Jadi memang secara naluri dan manusiawi itu wajar-wajar banget sih ya kalau misalnya orang tua panik. Tapi sebenarnya satu hal yang mungkin saya bisa berikan supaya tidak terlalu panik, bahwa bayi itu tidak seringkih yang kita semua pikirkan kok. Gitu, bayi itu dia juga manusia yang sudah dibentuk selama 9 bulan di dalam rahim secara sempurna gitu. Pada saat dia lahir, dia itu sudah lahir dalam bentuk sempurnanya. Jadi bayi itu tidak seringkih yang kebanyakan ibu atau orang tua baru pikirkan gitu. Oh, kalau diginin boleh nggak sih, kalau diginin ya itu bayi tidak seringkih itu. Nah, tapi sebenarnya apa yang terjadi pada saat, sesuai pertanyaan tadi, apa yang terjadi selama kurang lebih 1 bulan pertama pada saat bayi lahir itu kayaknya sebagian besar itu faktornya adalah faktor adaptasi. Adaptasi apa? Adaptasi bayi yang tadinya dia ada di dalam rahim, hangat, gelap, akhirnya dia keluar, terus udah mulai ada cahaya, udah mulai bisa merasakan perbedaan temperatur, udah mulai bisa merasakan sentuhan, udah mulai bisa mendengar sesuatu gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi selama 1 bulan pertama terutama itu sebenarnya mayoritas adalah fase adaptasi dari si bayi itu tadi. Mungkin gitu dulu aja kali ya. Oke, nggak cuman ibunya beradaptasi, anak-anaknya juga beradaptasi ya, termasuk si bayi tersebut. Nah, tapi pastinya kan ada perawatan dasar nih dok ya untuk bayi baru lahir, yang kita nih sebagai ibu baru, perasaan teorinya tuh udah kita baca-baca nih ya. Udah kita baca, udah beli buku, udah nanya-nanya juga sama ibu-ibu yang lebih senior. Tapi ketika prakteknya, ketika depan mata, kadang-kadang kita langsung lupa. Clueless gitu ya dok ya. Boleh dijelasin sama kita semua nggak, dan juga kepada ayah bunda, perawatan dasar apa nih yang untuk bayi baru lahir yang pasti kita harus tahu nih dok? Oke, kalau bayi baru lahir perawatan dasar banget ya, itu berarti kalau dari baru lahir banget itu ini mungkin kalau misalnya yang sekarang anak
ketiga atau anak pertamanya jaraknya jauh, mungkin kalau misalnya agak beda-beda tuh wajar ya, karena ilmu pengetahuan tuh kan berkembang terus ya. Jadi mungkin anak-anak pertamanya gini, anak-anak keduanya gitu, mungkin masih wajar. Nah, tapi kalau misalnya ilmu pengetahuan yang terbaru yang saya update adalah pokoknya kalau misalnya pas baru lahir bayi itu kalau bisa jangan dimandikan dulu. Jangan dibandingkan dulu sampai kapan, sampai paling tidak si tali pusatnya itu dia puput atau lepas. Karena kenapa? Jadi nggak boleh dimandiin yang dicemplungin itu loh. Jadi nggak boleh. Jadi mandinya yang dilap-lap aja gitu. Karena ternyata lemak yang dia bawa dari dalam kandungan itu ternyata punya fungsi yaitu menjaga suhu tubuhnya bayi, karena bayi itu musuh utamanya adalah kedinginan. Jadi bayi itu musuh utamanya. Nah, ternyata menurut penelitian baru, lemak yang dia bawa dari lahir itu ternyata mempunyai fungsi untuk membuat bayi lebih hangat lagi. Jadi kalau misalnya mau mandiin, mau bersihin boleh, tapi dilap-lap aja. Gitu, dilap-lap aja sampai nanti kapan, sampai nanti si tali pusatnya puput. Nah, kenapa patokannya adalah tali pusat? Karena tali pusat itu juga salah satu sumber infeksi utama yang bisa terjadi pada bayi. Jadi kalau misalnya si tali pusatnya itu dia basah, itu ternyata bisa mengundang bakteri, virus, kuman masuk sehingga menimbulkan infeksi pada bayi yang efeknya kita sama-sama nggak ada yang mau lah kalau misalnya bayi kita sakit gitu. Nah, nyambung tadi masalah tali pusat. Nah, karena tali pusat itu dia harus kering, mungkin kalau misalnya ilmu yang dulu-dulu harus dipakein betadin, pakai kasa, pakai alkohol. Ternyata yang terbaik tali pusat itu adalah kita biarkan terbuka. Jadi kita biarkan terbuka tanpa kita pakai alkohol, tanpa kita pakein povidone iodine ya, atau bahasa brandnya ya itulah ya yang warna kuning itu. Terus kalau misalnya memang mau dibungkus boleh, tapi hanya dibungkus dengan kasa kering aja gitu. Terus bayi itu tadi saya juga sudah bilang bahwa musuh utamanya mereka adalah kedinginan, karena bayangkan aja 9 bulan mereka hidup di dalam kehangatan, tidak pernah ada perubahan suhu, lalu dia keluar maka dia akan sangat beradaptasi sama suhu. Nah, makanya kalau misalnya pada saat bayi dia harus kita biarkan hangat ya, dia dengan kalau misalnya harus keluar rumah jangan lupa pakaiin topi kalau misalnya di dalam rumah. Kalau misalnya bayi nyamannya di bedong boleh di bedong, tapi yang jelas bedong itu bukan sesuatu yang wajib. Jadi kita tetap pakai patokannya bayi. Kalau misalnya bayinya nyaman, dia boleh di bedong. Tapi kalau di bedong bayinya malah jadi rewel, bayinya malah jadi nggak enak geraknya, malah jadi nangis terus, malah tidur nggak enak. Berarti kita nggak usah di bedong, nggak apa-apa, kita selimutin aja, yang penting bayinya hangat. Gitu mungkin nih untuk perawatan pertamanya ya. Wow, ternyata sebagai orang tua juga kita harus update ya, Sam ya. Soalnya kita rasakan, kalau saya pribadi yang saya rasakan sedikit berbeda dengan update dari Dokter Miza sekarang. Kalau Sam sendiri gimana? 1 bulan pertama nih sama Monica. Waktu kemarin ya kan Monica udah umur 10 tahun ya. Yeah. Jadi 10 tahun yang lalu kebetulan dokter anaknya udah menyampaikan yang disampaikan oleh Dokter Miza nih. Bahwa Bu nggak usah dimandiin ya, dilap-lap aja anaknya biar cepet kering gitu. Nanti tali pusarnya dia bisa puput sendiri gitu. Gitu. Cuman yang bikin parno adalah waktu di bedong itu, karena anaknya jadi nggak mau minum ASI, dia keenakan kayaknya. Jadi nggak ngerasa lapar. Iya. Terus bilirubinnya tinggi. Oh iya betul, saya juga ngerasain tuh. Karena jadi tidur terus ya. Tidur terus. Itu dia. Kadang-kadang ya sebagai ibu baru gitu ya, ibu muda baru tuh kayak tidur terus enaknya kita bisa istirahat. Ternyata memang harus dibangunin ya dok ya, saya juga baru tahu. Akhirnya pulang rumah sakit bilirubinnya aman, tapi begitu di rumah malah jadi tinggi. Padahal udah dijemur juga ternyata karena nggak mau minum susu tadi yang harus 2 jam atau 3 jam sekali. Sama satu lagi ini Dokter Miza, kalau ada putih-putih atau kerak gitu loh di kepala bayi dok, itu juga banyak kan terjadi gitu. Betul. Itu benar nggak sih sama mitos katanya kalau waktu hamil harus minum apa gitu supaya bayinya bersih gitu? Air kelapa yang saya tahu ya. Enggak sih, itu tadi berhubungan dengan tadi yang saya sampaikan bahwa itu sebenarnya adalah lemak yang dia bawa dari dalam lahir yang menjaga suhunya dia. Jadi itu bukan tidak ada hubungannya sama apapun yang
dikonsumsi ibunya nggak ada. Jadi memang itu ada lemak yang menutupi dan menjaga suhunya di si bayi selama dia ada di dalam kandungan. Biasanya kalau misalnya sudah sudah semakin dia mendekati usia aterm atau usia cukup bulan, nanti lemaknya sedikit demi sedikit mulai terkikis, mulai tipis. Jadi pada saat lahir yang keluar lemaknya sudah tidak terlalu banyak. Oh gitu, luar biasa. Jadi yang tadi saya bilang mengenai itu yang buat ngejaga suhu itu maksudnya lemaknya adalah itu yang tadi saya bilang. Oke. Tapi selain memandikan bayi, kemudian juga menyusui, ada satu juga yang kadang-kadang bikin panik nih, bisa nggak gantiin popok? Nah, kalau mengganti popok nih kadang-kadang nggak cuman kalau ayahnya sih ya udah lah ya, tapi ibunya juga pasti kan panik. Nih gimana nih posisinya yang benar, terus gimana nih caranya, berapa jam sekali juga, mungkin bisa dijelaskan juga Dok kepada kita sebagai ibu-ibu nih. Oke, ganti popok. Jadi kalau misalnya bayi ini kan ada dua ya, ada popok sama ada diapers ya. Jadi kalau misalnya popok tuh yang dari kain biasanya ya, terus kalau yang diapers itu yang sekali pakai buang itu. Nah, kalau yang dari popok sih sebenarnya relatif kayaknya tidak mungkin salah. Kenapa tidak mungkin salah? Karena kan pada saat basah kelihatan, pada saat bayinya pupuk dia kelihatan gitu ya. Jadi sehingga penggantiannya tidak akan ada yang namanya telat lah, asal orang tuanya ada terus di sebelahnya. Nah, yang agak sedikit challenging adalah yang diapers, karena diapers kita kan nggak bisa lihat. Dan bayi itu bayi baru lahir ya, itu sampai sekitar usia 3-4 minggu tuh dia masih BAB sekitar bisa sampai 8 kali dalam satu hari. Jadi dia sampai usia 3-4 minggu itu bisa sampai BAB 8 kali. Nah, makanya kalau misalnya menggunakan diapers, yang pertama kita harus sering-sering ngecek. Mungkin sejam sekali, mungkin setengah jam sekali, itu kita sekalian ngecek. Itu ada dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah kita memastikan higienitasnya, yaitu kita pastikan dia bersih. Jadi kalau misalnya dia pupup atau dia buang air kecil, kita bisa kita langsung ganti. Yang pertama itu. Yang kedua adalah memastikan apakah cairan yang sudah kita berikan dalam bentuk ASI ke bayi itu sudah cukup untuk cairannya dia. Karena bayi yang cukup ASI itu dia akan pipis dan atau BAB itu sekitar 2-4 jam sekali. Jadi kalau misalnya kita pas ngecek, oh ini 5 jam bayinya masih belum pipis ya gitu. Mungkin kita, jangan-jangan nih ASInya kurang nih gitu. Nah kalau misalnya begitu udah dicek, terus lalu kita lihat, udah ada isinya, maksudnya udah pipis atau udah pupup, jangan nunggu penuh, jangan antar aja deh gantinya, sayang irit gitu ya, jangan kayak gitu, tapi langsung kita ganti gitu. Karena pada saat dia pipis sama pupup kan dia kan membuang kotoran ya, kotoran kan mengandung kuman, mengandung bakteri. Nah makanya kita harus ganti secepatnya pada saat kita lihat bayi itu dia ganti pada saat sudah mulai ada isinya. Gitu. Gantinya sih ya kalau misalnya caranya ya bisa lihat di mana-mana lah caranya kayaknya gitu. Iya. Baik, terima kasih banyak Dokter Miza. Tercerahkan lah ya kita sebagai ibu muda ya, dan kita langsung flashback juga ya. Sepertinya memang seru sekali nih menjadi ibu muda nih, seru, ada roller coasternya. Tapi itu dia nggak perlu terlalu panik nggak apa-apa. Karena kalau misalkan untuk paniknya sendiri tuh nggak akan bikin masalah jadi selesai ya Dok ya, Samantha juga ya. Dan pastinya untuk kita menjadi ibu yang lebih pintar, lebih bijak lagi, kita juga perlu mencari peralatan newborn yang nggak asal-asalan nih Bunda, karena tentunya kulit si kecil ini masih super sensitif. Supaya nggak bingung-bingung, pilih-pilih nih produk perawatannya, saya kasih tahu aja dan saya yakin ayah dan juga Bunda pasti tahu nih ya. Karena ada Sweetsal rangkaian produk perawatan basic, yaitu ada baby oil yang bisa digunakan untuk pijat sehat. Nah, cakep buat bonding kan ya. Kemudian juga ada Sweetsal 2-in-1 hair and body, ini untuk mandi yang lebih ceria, sentuhan yang lebih hangat dan juga segar dengan minyak telon, dan tentunya harum dengan Sweetsal body lotion. Kalau untuk tadi ganti popok nih, seperti Dokter Miza bilang nih, tentunya ada Sweetsal baby wipes yang bebas alkohol dan juga bebas parfum, dan pastinya sudah teruji oleh dokter anak. Lengkap sekali dan pastinya akan membuat kita jadi lebih tenang, nggak panik, karena produk-produknya ini juga sudah bersertifikasi halal. Jadi insya Allah aman ya ayah dan juga Bunda ya, dan pastinya saya yakin sudah akrab sekali dengan produk-produk Sweetsal yang punya aroma yang lembut dan juga pastinya khas Sweetsal yang benar-benar menenangkan. Kadang juga kalau kita udah
umur-umur segini juga masih kangen ya sama aroma-aroma Sweet Sal ya. Banget, aku masih pakai loh baby oilnya. Oh ya? Wah, kalau aku masih pakai, aku kasih tahu nih ya. Aku kasih tahu ada satu produk yang masih aku pakai sampai sekarang nih. Dan pastinya nggak cuma bikin si kecil bersih, nyaman dan juga harum, Sweet Sal juga bikin momen bonding. Tadi yang saya bilang ya, bonding antara ayah bunda jadi makin berkesan. Karena bonding ini merupakan hal yang sangat penting sekali nih ayah dan juga bunda untuk tumbuh kembang kecil di masa 1000 HPK-nya. Bener ya Dokter Miza kalau saya nggak salah ya? Takutnya saya salah, mungkin bisa divalidasi oleh Dokter Miza di sini. Apa tuh? Sorry. Tentang bonding ini sangat penting banget dilakukan oleh orang tua dan juga anak-anaknya, Dok. Oh iya betul. Apa namanya bonding. Jadi bonding pada bayi dan juga orang tua nih hubungannya bisa sampai ke mana-mana lah, sampai nanti bayinya umur berapapun, anaknya umur berapapun, sampai nanti anaknya udah agak besar, udah apa, ini bonding itu penting sekali. Dan bonding itu harus dimulai dari awal banget, dari bayi baru lahir itu ikatan bonding memang sudah harus diciptakan, sehingga nanti ke depannya beberapa keuntungan seperti contohnya IQ yang lebih bagus, kecerdasan yang lebih bagus itu bisa kita dapatkan buat si anak ke depannya gitu. Oke, terima kasih banyak Dok. Dan kita pasti yakin sebagai orang tua kan pengen tuh anak-anak tuh selalu sehat. Tapi ya namanya ya kita sudah berusaha, kalau memang ternyata cuaca lagi kurang baik, kemudian juga imun anak jadi kurang baik, ada aja nih penyakit-penyakit yang masuk ya Dok ya. Mungkin bisa kita tanya lagi sama Dokter Miza nih. Biasanya nih penyakit-penyakit yang terjadi di bayi 3 bulan pertama nih apa nih Dok? Yang biasanya common ya. Semoga sih sehat-sehat selalu ayah bunda anak-anaknya. Misalkan penyakit-penyakit yang common di usia 3 bulan pertama dan juga cara menanganinya gimana nih Dok? Oke, tadi kalau misalnya penyakit itu kalau di kami ya, kalau di dokter anak saya nggak tahu sih kalau dari yang dokter lain, tapi kalau misalnya dokter anak kita bagi menjadi dua nih, penyakit infeksi sama penyakit non infeksi gitu. Nah, penyakit infeksi ini adalah penyakit yang penyebabnya adalah bakteri, kuman, virus, parasit dan lain-lain, jamur, itu namanya penyakit infeksi. Nah, kita ngomongin penyakit yang infeksi dulu karena memang bayi dan terutama kita yang tinggal di daerah tropis ini memang kebetulan iklim kita adalah iklim dengan cuaca yang amat disukai oleh mikroorganisme. Jadi suhunya kita nih, suhu iklim kita itu adalah suhu yang nyaman buat para mikroorganisme seperti bakteri, virus dan lain-lain itu berkembang biak. Jadi kalau buat anak-anak yang tinggal di daerah di iklim kayak kita, jadi itu biasanya musuh yang paling utama adalah penyakit infeksi. Nah kalau misalnya bayi, tadi saya udah sebutkan tuh, kalau yang pertama salah satunya yang paling sering adalah infeksi dari tali pusat gitu, karena itu biasanya karena dia kurang bersih atau sering basah atau ditutupin pakai betadin, pakai apa namanya, saya nyebut lagi ya, itulah itu. Terus habis itu yang berikutnya adalah infeksi yang sering terjadi juga adalah infeksi mata. Kenapa infeksi mata? Karena saluran pembuangan air matanya anak itu bayi baru lahir biasanya masih belum terbuka. Biasanya mereka terbuka sekitar usia 3-4, mungkin setiap anak beda-beda ya, 3-4-5 bulan mereka baru mulai terbuka. Sehingga yang terjadi apa? Sehingga mata bayi sering kotor atau menumpuk kotorannya gitu. Atau kalau misalnya orang tua pasien bilang ke saya, "Dok, matanya anak saya kok belekan terus sih?" gitu. Nah, itu sebenarnya belekannya karena dia saluran pembuangan air matanya masih belum terbuka. Jadi dia mampet gitu istilahnya, mampet. Nah, gitu kita gimana caranya? Kita harus sering bersihin, kita harus sering bersihkan dengan kapas kering aja, 1 hari 2 kali 3 kali gitu, karena supaya kita membantu membersihkan si kotoran mata itu. Lalu penyakit infeksi lain itu sebenarnya selain yang dua itu, kalau yang common sebenarnya adalah penyakit menular gitu. Sebenarnya sih harusnya bayi di bawah 3 bulan sih dia belum bisa kena penyakit infeksi yang lain kalau enggak ditularin sama
anggota keluarganya, kan bayi masih belum kemana-mana, dia belum sekolah, dia belum ke mall, dia belum kemana-mana gitu ya. Jadi kalaupun dia kayak penyakit menular itu apa sih, kayak misalnya batuk, pilek, demam, itu common lah pada bayi, dan itu biasanya terkenanya karena penularan. Nah, satu hal yang saya mau tekankan untuk demam, batuk, dan juga pilek pada bayi di bawah 3 bulan adalah kalau misalnya demam di bawah 38 bulan, coba langsung dibawa ke dokter di hari pertama, karena kita takutnya itu demamnya bukan demam karena yang ringan-ringan. Jadi kita harus pastikan kalau misalnya demam ya, kalau misalnya batuk sama pilek, sebenarnya pada bayi itu sebagian besar itu bisa sembuh tanpa obat. Jadi apabila terutama bayi-bayi yang mengkonsumsi ASI ya, jangan buru-buru kasihkan obat ke bayi di bawah umur 3 bulan, karena liver, ginjal, organ-organnya bayi masih belum terlalu matang untuk dia menerima obat yang masuk dalam bentuk chemical. Jadi bukannya nggak boleh, tapi kalau belum terpaksa banget, kita jangan kasihin dia obat dulu. Dan kalau yang udah mau ngasih obat, berarti pastikan sudah diperiksa sama dokternya. Jadi jangan kasih obat sendiri gitu, karena takutnya dosisnya tidak tepat, karena kalau bayi itu dosisnya mereka per kilogram. Jadi kayak bayi dengan kayak umur yang sama tapi terus nanya sama temennya atau nanya sama kakaknya, dulu kakak waktu pas batuk pilek dikasih obat dosisnya berapa, oh segini, padahal itu dia beratnya beda gitu, sehingga anak begitu dipakai ternyata overdosis atau dosisnya ketinggian gitu. Jadi sebisa mungkin pokoknya intinya bayi di bawah umur 3 bulan jangan dikasih obat. Oke, terima kasih banyak dokter. Berarti butuh perlindungan ya untuk bayi kita adalah vaksin ya dok ya. Vaksin udah sangat penting. Nah, untuk mungkin bisa kita remind atau mungkin di sini juga baru ada yang melahirkan bayinya. Untuk 1 bulan pertama nih, vaksin yang paling penting yang harus dilakukan apa nih dok? 1 bulan pertama itu dalam 24 jam, apabila bayinya bugar, sehat, dengan berat badan di atas 2 kilo, itu bayi sebaiknya mendapatkan hepatitis B 0 atau hepatitis B yang pertama. Lalu akan disusul dengan polio, biasanya polio pada saat kontrol atau pada saat bayinya mau pulang. Lalu sebelum 1 bulan bayi itu harus mendapatkan imunisasi BCG. Nah, BCG ini cukup penting karena dia melindungi dari penyakit TBC. Nah, Indonesia ini adalah salah satu negara dengan angka TBC paling tinggi di dunia. Jadi makanya sebelum bayi sebulan, sebisa mungkin vaksinasilah bayi dengan TBC supaya dia tidak keburu tertular TBC dari lingkungannya. Karena kalau bayi kena TBC, itu salah satu resiko yang paling kita takutkan adalah menyerang ke otak. Oke. Ya, dan pastinya mencegah lebih baik daripada mengobati ayah bunda ya. Terima kasih banyak Dokter Miza atas pemaparan yang luar biasa sekali. Nanti kita akan lanjut lagi dengan Dokter Miza untuk sesi tanya jawabnya. Jadi silahkan untuk ayah bunda monggo yang pengen tanya-tanya sama Dokter Miza, dipersilahkan untuk bertanya. Nanti ada sesinya tapi ya. Dan pastinya informasi dari Dokter Miza ini luar biasa membantu untuk kita agar less panik ya, agar tidak terlalu panik lagi dalam merawat newborn kita. Dan pastinya ya banyak sih masalah ya. Dan ada nih salah satu masalah yang biasa dialami oleh hampir semua ibu baru, yaitu dia paniknya, teknik perawat newbornnya juga ada aja nih pasti yang bikin panik, dan akhirnya udah dipelajari lupa deh begitu akhirnya kejadian. Kalau udah panik akhirnya sekali lagi insting alami seorang ibu jadi sedikit terhambat, dan oleh karena itu gimana nih caranya untuk mengontrol rasa panik agar bisa membuat keputusan lebih baik? Kita tanya nih sama seorang ibu juga dari 1 anak usianya 10 tahun, dan pasti juga seorang psikolog yang bisa memberikan kita momen agar tidak terlalu panik juga. Samantha Elsner, MPSI, psikolog anak keluarga. Samantha, langsung ya, penasaran nih kita nih, karena ini point of view-nya jadi ibu juga, jadi psikolog juga. Kenapa sih ibu-ibu baru tuh kayak kita dulu tuh gampang panik? Karena insting tadi, insting seorang ibu, tapi mungkin yang sudah dipelajari lupa karena ngelihat anak, respons tubuh kita, emosi kita tuh amigdala di otak kita ngerasa gini, aduh ini kenapa ya gitu. Jadi kayaknya paniknya dulu yang maju daripada insting ibunya untuk oke, ini harus dibawa ke rumah sakit nih sekarang gitu. Ini enggak, paniknya dulu terus sibuk nelpon, nanya sana nanya sini gitu, bukannya langsung nanya dokter gitu kan. Dan itu akhirnya jadi bisa salah penanganan kalau nanya sana nanya sini, nggak nanya ke dokter yang benar-benar kredibel. Kalau kayak aku balik lagi nih ya, pengalaman yang sebelumnya Mbak Nia, pada saat anak baru pulang ke rumah 3 hari sudah lahir gitu, terus dia nggak mau minum susu.
itu nggak mau nanya sama teman atau orang tua yang sudah berpengalaman, tapi aku nanya langsung ke dokter, balik lagi ke rumah sakit, nanya sama dokter anaknya. Kenapa? Karena aku tahu dokter yang sekarang itu paling tahu ilmu yang terupdate. Perlu menangani anak kita itu dengan cara yang seperti apa. Kalau kita nanya pengalaman sama ibu kita atau mertua kita, mohon maaf nih ya, jangan tersinggung ya. Bisa aja itu adalah ilmu yang 30 tahun lalu, 20 tahun yang lalu, belum terupdate dengan kondisi sekarang. Tadi di awal Dokter Miza udah ngasih banyak banget ya update informasi yang berkaitan sama anak baru lahir nih gitu. Dan kita juga tahu bahwa oh ya ternyata ilmu pengetahuan memang bergeser gitu, ada hal-hal yang baru lagi. Kalau kita sebagai seorang ibu udah pokoknya ikutin aja deh informasinya, sering ikut webinar yang baru-baru, sering konsultasi sama dokter yang terpercaya, ya otomatis rasa panik kita tuh akan bisa menurun. Karena kita benar-benar jadi ingat kan, belajar lagi tuh, ingat lagi, oh gitu ya, kita jadi lebih tenang bawaannya, nggak gampang panik lagi. Tapi wajar ya ibu-ibu panik, jadi nggak apa-apa ya. Wajar ya. Kita butuh pengakuan. Wajar, nggak apa-apa ya. Wajar. Jangan terlalu tenang juga, karena kalau terlalu tenang justru kita jadi nggak tahu kan, maksudnya kayak ya gampang deh, namanya juga bayi gitu. Kita jadi ngegampangin, jadi meremehkan justru. Itu juga nggak baik, karena akhirnya nanti jadi kena penyakit-penyakit yang tiba-tiba mati mendadak gitu. Amit-amit ya, jangan sampai gitu. Jadi kepanikan kita sebenarnya bagian dari insting seorang bunda, alert kita untuk aku harus ngapain nih sama bayiku. Apa aja sih biasanya sih yang membuat ibu-ibu baru tuh panik? Tadi kalau kenapa sama bayinya, macem-macem kan. Bayinya nggak mau minum ASI, terus ada ruam-ruam gitu. Bayinya tidur aja, nggak mau bangun gitu. Panas, demam, bangun terus tiap malam. Itu mempengaruhi kita karena baru lahir. Biasanya kan ada perubahan hormonal di dalam tubuh seorang ibu juga nih, Mbak Nia. Nah, perubahan hormonal itu bisa aja jadi membuat kita lebih rentan, sensitif, lebih gampang capek, dan akhirnya si anak nih, bayi yang baru lahir nih gitu ya, mereka nangis, kita udah, iya apaan sih gitu, apalagi kalau malam-malam, kebayang banget ya gitu. Capeknya kita dan harus ngurusin itu bisa jadi berefek ke kesehatan mental kita juga. Apakah jadi ngalamin baby blues, apakah jadi nggak mau pegang bayinya sama sekali juga karena ngerasa ini ganggu banget nih gitu. Padahal harusnya seorang ibu yang baru melahirkan, menurut penelitian, dia benar-benar seneng loh ngopenin, ngerawat anak tuh seneng banget. Karena kayak, dia yang ada di perutku selama 9 bulan gitu, keluar nih ada wujudnya gitu, yang imut banget sih, lucu banget. Biasanya insting ibu yang senang dengan proses melahirkan, dia akan selalu maunya deket-deket sama anaknya juga. Nah, kalau kita ada keinginan untuk jauh dari anak kita, berarti ada sesuatu yang mengganggu kita kan? Nah, itu yang perlu kita cari tahu, apa yang ganggu. Tapi itu dia, panik itu wajar. Apa nih? Ada tanda-tanda nih pastinya kalau misalnya kita panik berlebihan ya. Mungkin bisa dikasih tahu nih, kalau ini udah nggak wajar nih. Harus ada yang ngasih tahu nih. Atau mungkin diri kita sendiri juga bisa ngerasain alertnya. Kayaknya saya udah mulai nggak wajar nih. Apa aja nih biasanya? Hal-hal panik yang nggak wajar kalau kita udah nggak mau sentuh baby gitu ya. Baby kita nggak mau kita sentuh. Terus kita freeze. Jadi respons kita freeze kalau paniknya, masih nelpon, masih chat gitu ya ke support system kita, itu adalah respons yang wajar ya. Memang kita butuh bantuan, kita tahu kita mau cari bantuan apa aja. Tapi kalau kita udah diem, terus apalagi kita jadi patung, nah itu udah kayaknya nggak oke nih gitu ya. Terus kita nangis terus, paniknya jadi nangis aja gitu. Anaknya juga, bayinya juga nangis, tapi kitanya juga nangis. Padahal kan kita tahu kalau baby nangis, kita angkat, kita gendong kan. Ini nggak dibiarin nangis, kita juga nangis. Atau bahkan saking paniknya, amit-amit ya, semoga nggak ada yang kejadian seperti ini, babynya yang dibanting-banting. Jangan sampai ya. Kalau itu kita benar-benar udah harus butuh pertolongan nih. Baik. Pertolongan ya ke psikolog ya pastinya ya, untuk bisa cerita lah, untuk bisa kasih tahu apa nih solusinya. Nah, tadi juga sempat nih Samantha ini menyinggung tentang yang terlalu tenang, atau mungkin lebih
jatuhnya denial ya, diabaikan. Mungkin juga nggak apa-apa. Nah biasanya apa sih yang terjadi kalau misalkan kita tuh ngerasa udah nih nggak apa-apa, santai aja, denial, akan mengganggu nggak sih proses tumbuh kembang anaknya, jadi lebih serius juga nggak ke depannya, dan juga bonding nih, kan katanya bonding tuh penting banget, bonding ibu dan anak apalagi di 1000 HPK, itu gimana nih? Ya tadi udah disinggung juga ya sama Dokter Miza tentang bonding anak ini penting banget, bisa meningkatkan kecerdasan IQ, bisa membuat anak merasa aman. Nah menurut literasi yang terbaru nih, memang masih pro kontra gitu ya, tapi udah mulai disahkan nih ya sebagai satu teori yang valid bahwa sebetulnya seiringan dengan 1000 HPK yang dimulai dari awal kehamilan untuk menjaga bonding. Nah bonding tuh dimulai dari kita ngajakin babynya tuh ngomong, kita elus-elus perut kita tuh dia berasa loh sebenarnya gitu. Kenapa? Karena ya plasentanya kan masih jadi satu tuh gitu kan sama ibu. Dia ngerasa gini, oh ya aku ada di rahim yang aman untuk dia gitu. Tapi ada loh ibu-ibu yang pada saat hamil dia nggak pernah, udah cuek aja gitu. Bahkan ada yang sampai udah usia kehamilan 7 atau 8 bulan dia nggak sadar kalau dia tuh hamil. Gitu. Nah itu kan sensitivitas kita. Lalu bagaimana pikiran kita pada saat kita proses kehamilan? Apakah kita merasa menerima bayi ini atau kita ada penolakan terhadap bayi ini? Itu juga akan berpengaruh terhadap psikologisnya. Karena dari hasil-hasil penelitian ada kelihatan tuh. Biasanya kalau kita dari hamil kita belum ngerasa siap, terus kita menolak kehadiran baby ini, nanti hubungan untuk membentuk bonding berikutnya akan lebih susah. Baik. Akan ngerasa ada halangan, ada temboknya nih, gapnya ada gitu. Dan ini akan bikin rasanya si baby itu juga susah untuk deket sama ibunya. Kayak akhirnya jadi berantem lagi gitu. Oke, ini makin seru ya Sam ya. Terima kasih banyak nih Ayah Bunda juga yang pastinya seru banget untuk mengikuti obrolan saya dengan Samantha Elsenar. Tapi aku boleh minta sedikit waktunya, nggak apa-apa ya Sam ya. Jadi Dokter Miza ini kan harus menunaikan tugasnya untuk praktek lagi nih Ayah Bunda. Jadi kita akan langsung masuk saja ke sesi tanya jawab untuk sesi Dokter Miza dulu ya Ayah Bunda ya. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama dari Bunda Sakti Septianingsih di Jakarta Timur. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Dokter Miza, saya mau bertanya nih, ada nggak tips khusus untuk mengejar berat badan bayi di mana bayinya baru lahir supaya bayi yang dilahirkan tuh nggak disebut, ih bayinya kecil ya. Nah, silahkan dokter. Ini kalau yang pertama sih sebenarnya yang ibunya harus tahu dulu mengenai berat badan normal pada bayi. Jadi berat badan normal pada bayi baru lahir dengan cukup bulan adalah antara 2.500 atau 2,5 kilo sampai 3.900 atau 3,9 kilo. Semua bayi yang lahir dalam keadaan cukup bulan dengan usia dengan berat badan sekian yang tadi saya sebutkan, itu kita masukkan ke dalam kategori normal. Nah, jadi tidak adil kalau misalnya bayi yang dikatain, tanda kutip ya, dikatain kecil, yang dia lahirnya 2,6 misalnya dibandingkan bayi yang 3,8, padahal dua-duanya sama-sama normal. Ya karena makanya di sini kata-kata dikatain kecilnya ini maksudnya gimana? Kalau misalnya memang bayinya memang di bawah 2,4, di bawah 2,5 sampai 2,4 bawah, berarti memang kita sebut sebagai BBLR atau bayi berat badan lahir rendah. Nah itu, tapi kalau misalnya yang namanya bayi di bawah 6 bulan masih ASI eksklusif dan sehat, itu satu-satunya cara yang bisa menaikkan berat badan adalah kalori. Nah bayi itu dapat kalorinya dari mana? Dari mana lagi selain dapat ASI. Jadi kasih aja diminum ASI yang banyak tentunya. Sesering mungkin kalau misalnya bayi masih baru lahir kita bisa jadwalkan mungkin setiap 2 jam sekali di siang hari. Kalau misalnya malam mungkin bisa 3 jam sekali, kalau siang kita bisa 2 jam sekali. Nah itu kita bikinkan jadwal dulu aja untuk menyusunya sama tadi bonding, terus habis itu bayi juga jangan kayak rewel, karena rewel mungkin ada yang lain yang dia rasakan, mungkin masih lapar, mungkin kepanasan, mungkin kedinginan, mungkin ya. Jadi kita harus cari tahu gitu yang lainnya, kenapa ya ini dia rewelnya, kenapa ya gitu. Nah jadi yang penting bayinya tenang sama minumnya cukup. Oke, terima kasih banyak dokter. Kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan dari Bunda Diah di Surabaya. Dokter, saya mau bertanya, bagaimana ya caranya menghadapi newborn baby yang sering kolik dan juga kembung nih dok?
Oke, jadi kolik di sini sebenarnya kita harus bedakan antara apakah sebenarnya memang kolik yang sudah didiagnosa oleh dokter atau ini kolik yang cuman kayak cari-cari sendiri gitu. Ini anak gua kenapa ya kok nangis terus? Oh ini terus cari-cari tuh, kolik nih, atau nanya teman, kolik nih gitu. Nah, itu kita harus bedakan dulu. Cara yang paling saya bisa kasih tips untuk membedakannya antara kolik yang beneran sama sebenarnya bukan kolik adalah kolik itu dia nangis tapi dia tidak mau disusuin. Bayi itu kan biasa nggak pernah menolak disusuin ya. Nah, kalau misalnya bayi itu dia kolik itu biasanya adalah itu salah satu tanda yang lain sih ada, tapi memang harus dengan pemeriksaan fisik ya, harus dengan pemeriksaan di ruang praktek. Tapi yang mungkin bisa dilihat di rumah adalah bayinya nangis terus nih, tapi kalau disusuin nggak mau, tapi nangis gitu. Bayi kan mana ada bayi nolak susu ya gitu. Nah, itu baru yang mungkin bisa dikonfirmasi dulu ke dokternya, dibawa ke dokternya, ini dok anak saya kolik atau bukan, karena untuk memastikan kita memang harus dengerin suara perutnya. Jadi kita nggak bisa cuman WA dokternya atau DM di Instagram atau gimana, itu kayak nyaris buat kami buat tahu apakah itu kolik apa enggak. Nah, kalau misalnya memang sudah confirm dia itu kolik, kemungkinan besar dokternya akan sudah memberikan terapi. Tapi mungkin yang bisa dicoba di rumah adalah kolik itu sebagian besar, mungkin tidak semua ya, tapi kolik itu sebagian besar dia terjadi akibat perutnya bayi kembung. Kenapa bayinya perutnya kembung? Karena dia yang masuk bukan cuman susu, tapi yang masuk juga udara. Jadi misalnya pada saat dia menyusu, misalnya perlekatannya kurang baik, akhirnya dia bocor, akhirnya dia udaranya ikutan masuk, lalu udaranya ketularan, itu yang cukup sering. Lalu kalau yang lebih sering lagi adalah bayi yang menggunakan dot atau bayi yang menggunakan empeng. Itu kan dia kayak dia ngenyot terus gitu ya, sehingga dia nelan, akhirnya dia perutnya dia jadi kembung. Sama yang keempat adalah yang keempat apa berapa tadi? Yang berikutnya lah. Yang berikutnya adalah bayi dengan alergi susu sapi. Nah, menanganinya ya sesuai dengan penyebabnya. Kalau misalnya memang perlekatannya tidak baik, perlekatannya diperbaiki. Kalau misalnya dia memang menggunakan empeng dan dia kolik, mungkin bisa nggak usah pakai empeng dulu. Kalau misalnya dia alergi susu sapi, ya hindari susu sapi. Kalau misalnya dia ASI eksklusif, ya berarti orang tuanya atau ibunya yang diet susu sapi dulu gitu. Oke, terima kasih dokter. Dokter, maaf saya mau bertanya dulu nih, boleh nggak misalkan ada 2 pertanyaan dari ayah bunda lagi nih dok? Oke, terima kasih banyak dokter atas waktunya. Ini pertanyaan dari Siti Hueriah di Bekasi. Dokter, perawatan kebersihan tubuh untuk bayi prematur ini lebih dianjurkan menggunakan tisu basah atau mandi dengan air layaknya bayi yang terlahir normal ya dok? Gimana nih dok katanya? Bayi prematur kalau dia memang sudah keadaan stabil, dalam artian pasti kalau misalnya sudah stabil berarti sudah di rumah ya, karena kalau misalnya belum stabil kan nggak mungkin dipulangin sama dokternya dari rumah sakit. Tapi dalam keadaan stabil berarti dia sudah di rumah, dan tadi yang seperti sudah saya sampaikan bahwa tali pusatnya sudah puput, sama aja kok. Oke. Lalu kapan waktu yang tepat nih dok untuk memandikan bayi prematur, dan sebaiknya temperaturnya berapa untuk airnya dok? Oke, kalau misalnya temperaturnya berapa, mungkin lebih gampangnya adalah kita pakai cek sendiri. Jadi kita air dingin dan juga air panas kita campur sendiri, lalu kita ngetes. Caranya kita ngetes jangan pakai tangan, karena sensitivitas tangan kita ini banyak bias atau yang bisa bikin salah. Mari kita ngeceknya pakai apa namanya? Siku kita. Jadi kita kalau misalnya kita buat kita sudah cukup hangat, tidak terlalu panas dan juga tidak dingin, nah itu adalah suhu yang tepat buat bayi. Oke, nih dan bolehkah mengaplikasikan minyak-minyakan nih dok, seperti baby oil, minyak telon pada bayi prematur? Misalkan ternyata boleh, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam pemilihan produknya? Oke, pertanyaannya boleh atau tidak itu boleh, tapi memang kita tidak bisa samaratakan ke semua bayi. Dalam artian apa? Dalam artian mungkin buat bayi yang A kulitnya dia cocok, buat
buat bayi yang B ternyata dia tidak jorok. Nah, jadi boleh atau tidaknya sebenarnya kita bisa kayak lihat responnya si anak setelah kita berikan skin produk itu. Memang yang lebih direkomendasikan adalah baby oil ya, atau ya sebenarnya pelembab lah, karena bayi, terutama bayi prematur itu relatif kulitnya dia kering gitu. Nah, makanya kalau misalnya kulit kering biasanya dia sedikit tidak nyaman karena agak gatal. Nah, makanya kita perlu apabila anaknya cocok, itu akan sangat membantu buat kita berikan skin produk yang khusus untuk bayi. Ingat ya, kata kunci itu, karena tidak jarang nih saya ketemu pasien yang kayak dikasih skin produknya, ternyata skin produknya ya saya tidak mau sebut merek, tapi skin produk orang dewasa, atau bahkan bumbuan itu juga tidak jarang ya, dikasih bawang merah, dikasih, aduh saya udah nggak usah sebutin deh, tapi itu tuh justru malah berbahaya. Jadi pastikan skin produknya adalah skin produk yang sudah terbukti untuk bayi. Oke, terima kasih banyak. Last question nih dok, dari Pasuruan, yaitu Bunda Rensi Gabrila. Sebagai orang tua, tangisan bayi ini kan sering membuat panik dan bingung harus berbuat apa. Bahkan nggak jarang nih, bayinya nangis terus, tadi seperti Samantha bilang, akhirnya orang tuanya jadi yang stres. Kita tuh bisa, ada nggak sih momen-momen untuk sebagai orang tua bisa paham nih arti tangisan bayi nih dok? Cara kita sebagai orang tua bisa memahami arti tangisan bayi. Sayangnya kayaknya nggak tahu sih, atau mungkin dokter lain di luar sana ada yang bisa menjadi baby translator, tapi kalau saya pribadi sih enggak ya. Tapi kalau misalnya kita pastikan bayinya kenyang, pastikan bayinya nyaman, dua itu sih. Kalau misalnya kenyang artinya apa? Kalau misalnya dia habis nyusu baru sebentar terus dia nangis lagi, mungkin yang dia cari bukan susu, karena biasanya secara naluri ibu tuh kalau misalnya bayi yang nangis refleksnya adalah langsung nyusuin gitu, padahal mungkin yang dia minta bukan itu. Memang bener kalau misalnya bayi disusuin pasti dia ngenyot, karena 4 bulan awal tuh mereka menyusu sebagai refleks. Jadi kalau misalnya kita kasihin sesuatu di mulutnya bayi akan secara otomatis dia kenyot. Nah, makanya kita harus cari yang lain, jangan dikit-dikit wah nangis kita nenenin. Kita harus pastiin apa dia kedinginan, apa dia kepanasan, atau mungkin diapersnya minta diganti, atau ya kita harus cek sendiri. Tapi kalau misalnya untuk memahami arti tangisan bayi, mohon maaf kalau saya pribadi saya juga nggak tahu sih gimana cara memahami arti tangisan bayi. Oke Dokter Miza, terima kasih banyak atas waktunya, berikan tepuk tangan juga. Luar biasa, sudah memberikan insight yang sangat menarik untuk kita semua. Semoga juga kita banyak mendapatkan edukasi dari Dokter Miza. Silahkan dokter untuk kembali lagi menunaikan tugasnya dengan agendanya, membantu ayah dan juga bunda yang hadir. Sebelum kita pamit, mungkin ada yang mau disampaikan untuk ayah bunda, dok? Silahkan. Nggak ada sih, dari tadi kayaknya udah hampir semuanya sih udah saya sampaikan yang semuanya. Oke, baik Dokter Miza, selamat praktek dan selamat berakhir pekan ya dok ya. Sampai ketemu lagi dok. Ya. Lagi dok. Wah, seru banget ya obrolan dengan Dokter Miza, buat kita flashback dan juga buat kita jadi makin, misalkan nih ada yang mau nambah lagi, mungkin kan ada rezeki lagi, kita jadi tahu nih update-nya seperti apa. Tapi kayaknya tadi kamu gemes ya? Kamu gemes pengen menjawab pertanyaan dari Bunda Rensi nih. Soalnya tangisan itu emang bikin panik kan? Betul sekali. Bikin panik banget. Ya, silakan nih. Jadi sebenarnya kita yang paling tahu jenis tangisan anak itu seperti apa. Nah, untuk 1-3 bulan pertama memang waktunya kita untuk mengamati nih jenis tangisannya supaya kita bisa membedakan. Tangisan yang dia butuh susu, tangisan yang dia butuh diganti diapersnya atau popoknya, tangisan yang dia kedinginan atau kepanasan, atau dia mau sendawa karena penuhan gitu ya, masuk angin gitu, itu kita perlu bisa membedakan semuanya gitu. Atau perutnya kayak sakit, nggak enak gitu kan. Nah, biasanya tangisan itu disertai dengan gerakan-gerakan dari bayinya itu sendiri, Mbak Nia. Nah, misalnya nih ya, kalau anak mau minum susu, dia tuh nggak langsung teriak atau nangis. Kalau kita ada di dekat anak terus, dia cuman usek-usek gitu. Jadi kayak usuk gitu kan. Nah, itu tuh tangisan yang kecil banget. Tapi kalau nggak langsung kita kasih, dia akan jadi tangisan yang besar langsung gitu kan. Betul. Nah, kalau anak tangisannya langsung teriak melejit,
bisa ada gangguan di tubuhnya dia yang dia rasa nggak nyaman, atau pada saat dia tidur dia mungkin mimpi buruk. Padahal sangat jarang terjadi sebenarnya bayi-bayi itu mimpi buruk. Karena sebenarnya bayi-bayi itu mimpinya masih indah gitu, kayak ada di surga gitu lah mimpinya. Makanya pada saat dia tidur gerak refleksnya tuh selalu senyum atau ketawa. Oh iya bener. Iya kan? Gitu. Iya. Nah terus kalau dia nangisnya kayak ada gradasi kayak dikit diem, terus lama-lama tinggi, terus diem lagi gitu. Bisa jadi ada yang berkaitan sama suhu ruang atau dengan diapers atau popoknya. Oh baik, jadi sekali lagi tadi seperti kata dokter juga align sekali ya. Kita juga harus cek terus nih untuk higienitas dari si bayi kita. Emang ngafalin tangisan bayi itu PR sih. Iya, biasanya tuh baru 3 bulan kayak oh ini kayaknya lapar nih, ini kayaknya pengen ditemenin nih. Dan gitu, tiap anak bisa beda-beda. Betul sekali. Ya kan ada baby yang beneran kalem banget kayak nggak pernah nangis gitu, tapi ada yang rewel dan nangis terus gitu, eskalasi emosinya dia langsung begitu nangis nggak ada tuh bahasa yang pakai usuk-usuk, dia lapar langsung weng gitu, langsung ngegas. Ada juga yang kayak gitu. Iya, dan pastinya selain butuh rasa panik yang diturunkan, emosi dan kesabaran juga harus ditambah ya, untuk sabar ditambah, emosi juga diturunkan ya untuk orang tuanya. Kita lanjut akan nanya-nanya lagi sama Sam nih seputar topik kita hari ini nih, gimana caranya untuk mengatasi agar tidak panik sebagai ibu muda di kelas ASIH 1000 HPK. Tapi saya juga memberi kesempatan untuk ayah dan juga bunda monggo yang pengen tanya-tanya seputar tentang topik hari ini di kelas ASIH 1000 HPK bersama Samantha Elsener, monggo kita akan kasih waktunya nanti ya. Tapi saya mau nanya lagi nih, jadi tadi kita sempat ngobrol ke apa yang mengganggu proses bonding ibu dan anak ya di 1000 HPK ibu dan anak ini. Nah, kita nih sebagai orang tua kan pasti pengen memberikan yang terbaik ya Sam ya. Dan akhirnya ketika kita rasa panik sudah muncul, kita pengen nih oke, kita redam dulu atau mungkin kita bisa hilangkan rasa panik, itu caranya gimana? Nah itu dia ya. PR. Jadi kalau kita bilang kita validasi, kita tenangin gitu ya emosi kita tarik nafas gitu. Mungkin ayah bunda juga udah banyak yang hafal dengan teknik-teknik itu. Tapi kayaknya nggak efektif buat diri sendiri gitu. Maka yang paling penting adalah kita bisa mengenali sebetulnya kebutuhan kita apa. Ada yang kalau kebutuhannya mandi tanpa mendengar tangisan anak, ada kan gitu. Pokoknya bisa mandi tenang gitu. Berarti kita butuh support system yang bisa nemenin anak pada saat kita mandi. Siapa yang bisa memberikan itu? Nah itu perlu didiskusikan. Kemudian mungkin kita bisa mempraktekkan olahraga-olahraga ringan yang sudah bisa dilakukan. Kayak gimana? Jalan kaki pagi hari. Sambil jemur anak, kita juga bisa sambil melakukan jalan pagi itu dan bikin kita jadi udah semangat duluan gitu. Kemudian tidur. Ingat kalau anak baru lahir itu kita butuh tidur yang sangat cukup. Dengan tidur yang sangat cukup, ini akan membuat kita lebih balance lagi hormon dan lain sebagainya. Kayak gimana tuh tidurnya, orang bayi malamnya nangis dan lain sebagainya. Katanya ada tips yang terkenal, kalau bayinya tidur kita ikutan tidur. Bisa nggak tuh dilakukan? Sulit ya. Kalau itu bisa dilakukan, alangkah baiknya. Kalau nggak bisa, artinya kita butuh ada orang lain yang membantu kita juga dalam merawat bayi kita, supaya bisa gantian, kitanya nggak terlalu kecapean dan kita tetap bisa punya kualitas tidur saat malam hari. Ya, bener banget ya, it takes a village to raise a child tuh bener ya. Tapi kalau misalkan ternyata memang momennya memang lagi sendiri gitu, gimana nih? Soalnya ternyata memang sendiri aja gitu loh. Ambil es batu, kita bisa pegang di tangan kita untuk cooling down kita, atau kita minum air es. Itu bisa ngedinginin kita. Iya, cooling down kita kan. Jadi emosi itu kan bikin kita rasanya kayak kebakar ya. Pada saat kita panik, kita marah gitu. Leher kita tuh biasanya tegang. Betul. Pas kita pegang yang dingin atau kita minum yang dingin, kita rasanya cooling down udah. Gitu. Lebih namaste lagi. Lebih namaste lagi. Dengerin lagu kalau bisa gitu kan. Lagu nggak harus semuanya lagu yang tenang, relax gitu ya. Tapi yang bikin kita emosinya bisa teralihkan dengan hal yang lebih positif, dan kita fokusnya adalah kita saat ini bisa regulasi emosi kita. Yang paling penting sih sebenarnya dari regulasi emosi itu adalah menyadari kita lagi merasa apa. Kalau kita udah bisa menyadari kita ngerasa apa, aku tuh lagi panik banget nih gitu. Kita bisa ngobrol sama diri kita atau intrapersonal kita, dan akhirnya kita tahu solusinya abis ini kita mau ngapain.
Oke. Dan kayaknya mungkin pakai aroma-aroma gitu kayaknya juga bikin relax nggak sih? Banget. Aduh. Makanya ya aku pakai kan? baby oilnya Sweet Sal tuh karena baunya tuh masih enak banget tuh. Cuman ya kadang dipakai di ini enaknya walaupun baby oil gitu cuman itu bau yang bisa bikin jadi kita nih sebagai bunda ngerasa relax gitu kan. Nggak tahu deh bunda-bunda di rumah gimana. Iya. Dan ngomongin soal aroma-aroma ya, kan Sweet Sal tuh punya aroma yang sangat khas, menenangkan. Aduh, ini tuh kayak sampai sekarang nih, kalau aku sendiri ya, aku tuh masih pakai semprot-semprot Sweet Sal body mist loh. Body mist ya? Iya, body mist itu kan memang diperuntukkan untuk yang lebih, bukan untuk baby ya, setahu saya ya. Dan pastinya wangi lembutnya tuh khas Sweet Sal, bayi banget. Dan pasti moodnya juga jadi happy dan relax juga. Bayangin kan jadi anaknya udah aroma Sweet Sal, ibunya juga nggak mau kalah dong. Bundanya juga jangan mau kalah, pakai aroma Sweet Sal juga menenangkan. Dan tadi, itu dia, bikin soothing, bikin lebih relax. Kalau itu aku kalau lagi kangen Monica waktu baby, si body mistnya aku semprot-semprotin ke dia, terus aku cium-cium. Aduh, gemes, ya bener-bener banget tuh. Kamu jadi bayi lagi ya? Agak dewasa lagi ya, udah lebih dewasa lagi ya. Oke, seru banget ya obrolan kita kali ini. Tadi sudah ada Dokter Miza, sudah ada obrolan juga bersama Samantha Elsener. Sisi medisnya kita udah tahu. Ya. Nah, kalau dari sisi psikologinya seperti apa, kita akan langsung saja nih kasih nih pertanyaan-pertanyaan dari ayah dan juga bunda yang sudah ngantri nih. Terima kasih atas apresiasinya. Kembali dari Sapti Septianingsih di Jakarta Timur. Kalau selain suami dan keluarga Mbak Samantha, apakah lingkungan sekitar juga bisa jadi support system ibu yang baru melahirkan? Lalu gimana nih menyikapi mitos yang masih ada bagi para ibu baru dan juga bayi yang baru lahir? Bisa banget ya, orang lain selain suami dan keluarga inti yang bisa menjadi support system kita. Misalnya komunitas, misalnya kita nih berdua, dengan Dokter Miza juga gitu yang sudah memberikan banyak sekali informasi, itu bisa menjadi support system kita. Intinya support system itu nggak melulu dari lingkaran satu kita, walaupun yang paling penting adalah dari lingkaran satu kita. Kenapa gitu ya? Karena ketika kita ngerasa aku tuh banyak deh dapat informasi, aku banyak didukung gitu ya, apalagi kalau di komunitas-komunitas itu kan sering chat dan lain sebagainya gitu ya, ditanggapi ceritanya, curhatannya gitu, itu kita ngerasa nggak sendirian. Nah yang paling penting dari situ, kita nggak merasa sendirian. Karena fakta di lapangan Bania, banyak sekali, mohon maaf nih ya, suami atau keluarga inti justru tidak bisa menjadi support system yang diharapkan. Bisa sih jadi support systemnya, tapi kok nggak kayak sesuai ekspektasi aku ya. Aku pengennya gini, aku pengennya gitu kan. Termasuk mbok-mbok tukang pijit itu. Itu bisa jadi support system terbaik kita karena kita mungkin capek gitu ya, udah sebulan 2 bulan ngurusin anak gitu. Mungkin kita butuh dipijit-pijit gitu. Nah kemudian apa saja gitu ya untuk bisa menanggapi mitos-mitos yang masih beredar di sekitaran ibu baru, kita bisa pastikan dengan kita banyak mengkonsumsi informasi yang tepat dan akurat. Kalau kita suka baca, boleh beli buku-buku tentang perkembangan anak, perkembangan bayi. Kalau kita pas lagi konsultasi ke dokter, tuh kalau aku biasanya aku bikin list dulu pertanyaan. Jadi pas lagi konsultasi udah di notes tuh, dok, aku sekalian dok, aku mau tanya dok, benar nggak sih ini kan mitosnya gini, mitosnya gitu. Nah, pasti dokter tuh juga akan memberikan waktunya, tadi seperti Dokter Miza juga ngasih waktunya untuk memberikan penjelasan-penjelasan ke kita. Kalau dirasa satu dokter ini kok dia nggak bisa memberikan informasi yang tepat ya, atau kok kurang informasinya gitu, karena dalam satu kali praktek kita perlu pahami juga dokter itu ada limitasi durasinya. Jadi bisa aja kita datang lagi ke dokter di waktu yang berbeda gitu, supaya semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mitos-mitos itu kita bisa tahu fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Iya, karena kan sekarang informasi gampang sekali didapat ya, dan tentunya butuh validasi nih dari ahlinya begitu. Apalagi dengan mitos-mitos yang kadang-kadang suka kita dapatkan dari orang tua, itu kan mitos-mitos yang jangan, ya itu dia mungkin ketika hamil harus pakai apa sih peniti gitu kan. Itu kan mungkin ada kepercayaan tertentu, tapi tentunya validasi juga harus diberikan oleh ahli-ahlinya seperti dokter dan juga psikolog. Ada satu mitos yang aku nggak tahu sebenarnya ya, percaya atau nggak percaya, tapi aku lakukan dan ternyata ada hasilnya loh Mbak Dia. Jadi katanya nih, kalau orang Jawa bilang kalau anak jatuh, pas dia jatuh di tempat jatuhnya tuh kita kasih rambut ibunya digosok-gosokin. Pernah dengar nggak? Pernah, tapi belum pernah aku lakukan. Belum dilakukan. Itu aku melakukan loh, dan ternyata benar.
Wow. Tapi itu nggak tahu itu karena sugesti percaya atau enggak. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kita perlu tahu juga, kita perlu pembuktian gitu kan. Kalau ada ibu-ibu yang beneran misalnya ada di area penelitian atau gimana, itu bisa banget loh jadi sampel penelitian dan bisa memajukan Indonesia juga kan? Betul sekali. Apa mungkin sugesti dan afirmasi juga kali ya. akan sembuh, jadi beneran sembuh ya. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Bunda Mas Riah Jakarta. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Mbak Samantha Elsener, saya pengen tanya nih, caranya gimana supaya tetap menjaga kesehatan mental ibu pasca melahirkan? Karena itu dia, ada yang namanya baby blues, tadi dibilang sama Samantha juga, bagaimana menghadapi baby blues supaya tetap tenang, bisa diminimalisir apa enggak, dan kalau misalkan ternyata bisa, caranya gimana nih? Oke, sebagai informasi kita perlu paham dulu baby blues itu sebenarnya terjadi sangat wajar jika antara 3 hari sampai 3 minggu pasca melahirkan. Oh, ada batasnya. Ada batasnya. Jadi nggak sampai 6 bulan ya? Nggak sampai 6 bulan. Baik. Kalau udah sampai 6 bulan tuh postpartum depression masuknya. Oke, wah iya ya, saya ya, gitu. Juga nah, jadi kalau antara kita 3 hari sampai 3 minggu pasca melahirkan kita merasakan gejala dari baby blues dan kita sudah mencoba langkah-langkah yang penting untuk kita lakukan meminimalisir misalnya support dari keluarga, dari suami, terus kita udah melakukan pernafasan relaksasi, kita udah melakukan pola hidup yang oke, tidur, makan yang baik, yang sehat gitu ya. Kita bisa meminimalisir itu. Nah, tapi kalau ternyata nih setelah lebih dari 3 minggu kita nggak bisa melakukan minimalisir dengan langkah-langkah yang tadi sudah dilakukan, kita butuh bantuan dari profesional. Kenapa? Karena dalam prosesnya kita ternyata butuh diajak ngobrol supaya kita tahu identifikasi masalah asli kita tuh apa yang menyebabkan baby blues kita tidak menurun atau tidak meminimalisir resiko-resiko dari gejalanya. Karena baby blues ini sebenarnya adalah kondisi-kondisi yang perubahan hormonal di dalam tubuh seorang ibu pasca melahirkan. Nah, karena perubahan hormonal pasca melahirkan ini bikin efeknya jadi ada perubahan mood swing, bikin efeknya jadi kok rasanya kayak bukan diri sendiri, kok rasanya capek dan lain sebagainya. So, ketika kita udah bisa melakukan, udah lebih dari 3 minggu dan rasanya gejalanya makin lama makin menurun, it's okay. Artinya kita sudah keluar dari proses baby blues ini. Oke, jadi ini perlu di-underline ya, 3 hari sampai 3 minggu 3 ya. Minggu. Tapi memang wajar kan ya untuk feeling lonely, overwhelmed juga, kan kita terbiasa mengurus diri sendiri ya, tiba-tiba makhluk kecil yang butuh perawatan dari kita 24 jam sehari gitu kan ya. Karena kita merasakan ada peran baru lagi Mbak Nia yang bisa aja itu bikin kita merasa terbebani. Betul. Gitu. Kita merasa ketakutan. Ada loh ibu-ibu yang kayak gini. Udah ada perubahan gitu ya selama 3 hari sampai 3 minggu mengalami baby blues ini, terus dia mikir gitu, nanti gimana ya anakku bisa sekolah nggak ya, nanti gimana ya uang sekolah tuh tiap bulan gimana, jadi mikirnya tuh udah jauh duluan, ya gimana nggak semakin terpicu baby bluesnya gitu. Jadi fokus, usahakan nikmati hari demi hari bersama anak. Duh, kamu cenayang ya, aku kayak gitu loh dulu. Itu dia tuh kayaknya. Tapi namanya juga itu ya, kita memang nikmati hari demi hari di momen itu ya. Di emang momen itu. Present ya. Karena nggak akan keulang kan? Itu dia makanya present dan present jatuhnya jadi kado juga buat kita ya. Waduh, luar biasa. Terima kasih remindernya loh ya. Dan sekali lagi pertanyaan ada dari Rensi Gabriela Pasuruan. Selamat siang. Izin bertanya Kak Samantha, seberapa penting sih support system seorang suami dan keluarga supaya seorang ibu tuh nggak punya baby blues dan juga bisa semangat dalam mencintai dan juga merawat babynya? Oke, ini masih seputaran baby blues ya? Iya. Jadi kalau dibilang seberapa penting, sebenarnya penting banget. Tapi juga nggak mau bikin jadi merasa tertekan ya kalau para suaminya belum bisa memberikan support system gitu, karena yang paling penting gini, dalam mencegah baby blues kita udah tahu dan kita udah aware dengan ini bahkan sebelum proses melahirkannya. Jadi kita udah menyiapkan cara antisipasi adalah coping mekanisme terbaik untuk kita.
Jadi apa yang bisa kita antisipasi dan kita persiapkan untuk meminimalisir? Ya kita misalnya tadi aroma-aroma yang bikin kita ngerasa lebih rileks, less stress gitu. Kita udah siapin tuh apa-apa aja. Terus misalnya kita udah menyiapkan satu alokasi waktu untuk journaling. Misalnya kita udah siapin, oke, setelah melahirkan, aku minggu kedua mau konsultasi sama psikolog tuh antisipasinya udah bagus banget tuh gitu. Terus misalnya udah mencari kelompok komunitas-komunitas new moms gitu ya, bisa kita berbagi di situ. Dan akhirnya kita udah ngerasa nih, oke, aku siap menjalani peran baru sebagai seorang ibu ini. Dan ketika kita ngerasa feeling good gitu, sebetulnya kita udah mengantisipasi si baby bluesnya itu tidak akan berlarut-larut atau lama gitu. Termasuk ngajakin si babynya ya dari di dalam kandungan untuk kamu kooperatif ya sayang gitu. Nanti kalau kamu udah lahir tidur malamnya tuh langsung full gitu, jangan sampai bangun kebangun gitu. Nah itu tuh kebantu banget bener deh, karena otaknya si anak secara hasil penelitian neuropsikologinya udah terbentuk sebenarnya, udah bisa diarahin bahkan dari waktu pembentukan otak di janin. Yo, makanya mood ibu hamil juga kalau bisa tuh selalu bagus agar nanti ke anaknya juga baik terus ya. Ada sempat dengarkan soalnya kalau misalkan ibu hamil itu ya kurang bagus lah moodnya, mungkin ketika ada momen-momen sedih, katanya nanti ke anaknya juga bisa jadi sedih juga, itu benar? Kalau akumulasi terus, jadi dalam proses 9 bulan tuh kayaknya banyak kejadian yang nggak mengenakan gitu, itu bisa banget. Atau ibunya lagi stres kerja, atau ibunya mengalami depresi, nanti akan berpengaruh terhadap komposisi hormon di dalam otak anak, sehingga anaknya cenderung lebih sensitif atau cemas. Oh wow, luar biasa sekali ya. Memang 1000 HPK itu tuh memang benar-benar dari